Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Alia Rahmawati akan membahas tentang kalimat majemuk dan kalimat efektif. Kalimat majemuk mempunyai banyak pengertian, meskipun banyak, intinya sama. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang terdiri dari dua kalimat tunggal. Kedua kalimat tersebut dihubungkan oleh konjungsi dan setelahnya melebur menjadi klausa. Kalimat majemuk juga dapat diartikan sebagai kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih. Ada kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara atau KMS adalah kalimat yang terdiri dari dua klausa bebas. Konjungsi yang digunakan adalah konjungsi koordinatif seperti dan, serta, atau, tetapi, walaupun, namun, meskipun, biarpun, lalu, lantas, dan kemudian. Contohnya klausa pertama, Doni duduk di tangga. Klausa kedua, Marta menonton TV. KMS-nya menjadi Doni duduk di tangga dan Marta menonton TV. Berdasarkan jenis konjungsinya, KMS dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada KMS penjumlahan. Konjungsi yang digunakan yaitu dan, juga, dan serta. Contohnya 1. Yono membeli sate dan soto. 2. Marwan menyikat lantai serta menyapunya. Pada contoh 1, penggunaan konjungsi serta dan konjungsi dan berfungsi untuk menjumlahkan objek. Pada contoh 2, contoh tersebut memiliki predikat yang berbeda. Untuk itu yang dilebur hanya subjeknya saja. Yang kedua ada KMS pemilihan. Konjungsi yang digunakan yaitu atau. Contohnya 1, kamu membeli atau meminjam buku. Yang kedua, dia memakai baju merah atau kuning. Konjungsi atau digunakan untuk memilih. Pada contoh 1 dan 2 memiliki predikat dan pelengkap yang berbeda. Kedua predikat dan kedua pelengkap itu merupakan pilihan. Yang ketiga ada KMS berurutan. Konjungsi yang digunakan yaitu lalu, lantas, kemudian, dan setelah itu. Contohnya 1. Andre menyapu lantai kemudian mengepelnya. 2. Harimau itu menerkam rusa lalu memakannya. Yang terakhir ada KMS pertantangan. Konjungsi yang digunakan yaitu tetapi, meskipun, namun, dan walaupun. Contohnya, Bondan itu anak bodoh tetapi usahanya berhasil. Selanjutnya ada kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat atau KMB adalah kalimat majemuk yang terdiri dari klausa bebas sebagai induk kalimat dan klausa terikat sebagai anak kalimat. Konjungsi yang digunakannya adalah konjungsi subordinatif. Berdasarkan konjungsi yang digunakan KMB dibagi menjadi 8 jenis. Yang pertama ada KMB hubungan waktu. Konjungsi yang digunakan yaitu setelah, sesudah, sehabis, sejak, selesai, ketika, dan lain sebagainya. Contoh 1. Adik menangis merupakan klausa bebas. Yang kedua, ketika ibu pergi ke sawah merupakan klausa terikat. Jika digabungkan menjadi KMB adalah adik menangis ketika ibu pergi ke sawah. Yang kedua, ada KMB hubungan syarat. Konjungsi yang digunakan yaitu jika, kalau, jikalau, asalkan, bila, manakala, dan lain sebagainya. Contoh 1, jika aku bisa meluluhkan hatinya, merupakan klausa terikat. Yang kedua, aku akan segera menjadikannya istri, merupakan klausa bebas. Jika digabungkan menjadi KMB, adalah jika aku bisa meluluhkan hatinya, aku akan segera menjadikannya istri. Yang ketiga ada KMB hubungan tujuan. Konjungsi yang digunakan yaitu agar, supaya, biar, dan lain sebagainya. Contoh, Wahid rajin belajar. Yang kedua, agar Wahid naik kelas. Jika digabungkan menjadi Wahid rajin belajar agar naik kelas. Selanjutnya ada KMB hubungan konsesif. Konjungsi yang digunakan yaitu biarpun, meski, meskipun, sungguh pun, sekalipun, walaupun, walau, dan lain sebagainya. Contoh, Aryo sakit. Yang kedua, Aryo tetap pergi bekerja. Jika digabungkan menjadi biarpun sakit, Aryo tetap pergi bekerja. Selanjutnya lagi ada KMB hubungan sebab akibat. Konjungsi yang digunakan yaitu sebab, oleh karena,
karena, akibat, sehingga, sampai-sampai, dan lain sebagainya. Contoh 1, kontrak Owen tidak diperpanjang. Yang kedua, performa Owen menurun. Jika digabungkan menjadi kontrak Owen tidak diperpanjang karena performanya menurun. Yang ketujuh ada KMB hubungan perbandingan. Konjungsi yang digunakan yaitu seakan-akan, bagaikan, seolah-olah, sebagaimana, bak, seperti, dan lain sebagainya. Contoh 1. Wajahmu menyejukkan. 2. Es kopior di tengah terik matahari. Jika digabungkan menjadi wajahmu menyejukkan bagaikan es kopior di tengah terik matahari. Yang terakhir ada KMB hubungan cara. Konjungsi yang digunakan yaitu dengan, tanpa, dan lain sebagainya. Contoh 1, atap rumahnya tidak lagi bocor. Yang kedua, atap rumahnya ditambal. Jika digabungkan menjadi atap rumahnya tidak lagi bocor dengan ditambal. Masuk ke kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisnya secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mencapai sasarannya dengan baik sebagai alat komunikasi. Kalimat efektif dipahami sebagai sebuah kalimat yang dapat membantu menjelaskan sesuatu persoalan secara lebih singkat, jelas, padat, dan mudah dimengerti serta diartikan. Dikutip oleh Arif HP 2013. Syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama ada kesatuan. Adalah terdapatnya satu ide pokok dalam satu kalimat. Penutur tidak boleh menggabungkan dua kesatuan yang tidak mempunyai hubungan sama sekali ke dalam sebuah kalimat. Contoh kalimat yang tidak jelas kesatuan gagasannya adalah bagi semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Contoh kalimat yang jelas kesatuan gagasannya yaitu semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Yang kedua ada kepaduan. Adalah kepaduan pernyataan dalam kalimat sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Contohnya, kami telah membicarakan tentang hal itu. Itu adalah kalimat yang salah. Yang benar adalah kami telah membicarakan hal itu. Selanjutnya ada keparalelan. Adalah pemakaian bentuk gramatikal yang sama untuk bagian-bagian kalimat tertentu. Jika unsur pertama menggunakan verba atau kata kerja, maka seterusnya juga harus verba. Dan jika unsur pertamanya nomina atau kata benda, maka berikutnya juga harus nomina. Contohnya, kakak menolong anak itu dengan dipapahnya ke pinggir jalan. Kalimat tersebut harus diubah menjadi kakak menolong anak itu dengan memapahnya ke jalan. Selanjutnya ada ketepatan. Adalah kesesuaian atau kecocokan pemakaian unsur-unsur yang membangun suatu kalimat sehingga terbentuk pengertian yang bulat dan pasti di antara semua yang berperan dalam pembentukan kalimat. Contohnya, karyawan teladan itu memang tekun belajar dari pagi sehingga petang. Itu adalah kalimat yang salah. Kalimat yang benar adalah karyawan teladan itu memang tekun belajar dari pagi hingga petang. Selanjutnya ada kehematan, yaitu hemat pemakaian kata atau kelompok kata. Hemat kata diharapkan kalimat menjadi padat dan berisi. Contohnya, hanya ini saja yang dapat saya berikan. Itu merupakan kalimat yang salah. Kalimat yang benarnya adalah hanya ini yang dapat saya berikan. Selanjutnya ada kelogisan. Adalah terdapatnya arti kalimat yang logis atau masuk akal. Supaya efektif, kata-kata dalam sebuah kalimat tidak boleh menimbulkan makna ambigu atau ganda, atau tidak boleh mengandung dua pengertian. Contohnya, kepada Bapak Gubernur waktu dan tempat kami persilahkan. Itu merupakan kalimat yang salah. Kalimat yang benar adalah Bapak Gubernur kami persilahkan. Kesimpulannya, kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa utama atau lebih yang dapat berdiri sendiri sebagai kalimat yang lepas.
Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Syarat-syarat kalimat efektif yaitu kesatuan, kepaduan, keparalelan, ketepatan, kehematan, dan kelogisan. Kalimat yang tidak efektif masih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.